pulang ke kosannya bertemu seorang laki-laki bercelana katok hitam. Punggungnya melengkung dan tulang-tulang iganya bergaris seperti deretan kaki ketam. Matanya yang merah merindukan tidur yang nikmat, tetapi suaranya mendayu-dayu meminta perhatian. Ya bang, biarpun aku orang kecil, tapi aku kenal pembesar-pembesar, presiden, menteri-menteri, pegawai-pegawai tinggi. Jadi apa sih mas? Saya sekarang menjadi penagih rekening seorang dokter partikelir. Lalu apa yang kamu bilang? Saya setiap hari menyemburkan burung perkutut saya dengan air kumur saya sendiri. Lalu apa yang Lalu sekarang kamu melihat apa? Dia nubes. Si Joko adalah seorang lelaki yang hidupnya merupakan rangkaian ketakutan dari setan-setan polisi, orang-orang pandai, orang-orang kaya, kekecilan hati, rongrongan si bini, dan banyak lagi. Keesokan harinya, tepat pada hari Minggu, datanglah si Joko dengan membawa kecapi kesayangannya itu. Hari ini kenapa sunyi sekali? Main kecapi dulu ah. Tidak lama kemudian, ketika si Joko memulai permainan kecapinya tadi dengan seorang diri, datanglah sekelompok tetangga menghampirinya dengan membawa biola. Suasananya pun menjadi meriah dengan permainan kecapi dan biola dari Joko dan sekelompok tetangga. Dan tidak lama kemudian, ketika permainan kecapi berlangsung, suasananya menjadi langit, menjadi gelap, dan suara nyanyian yang laju tiba-tiba menjadi gesit dan lincah. Semua orang berbondong-bondong untuk menyelamatkan dirinya sendiri, namun tidak ada seorang pun yang bisa aman dari kejadian tadi. Bernedi area 2. Keesokan harinya, sesudah kejadian kemarin, nampaklah si Joko sedang duduk sendirian dengan mata yang selalu merah dan tulang-tulang iganya yang berupa hati ketam.
Sedang apa, Mas? Saya sedang membersihkan sepeda Prancis saya. Lalu sekarang mau kemana? Mau pulang? Kok terburu-buru? Si Joko pun pulang ke tempat kosannya yang menyewa Raden Merbaut. Setelah itu sampainya si Joko di rumahnya dengan membawa sejumlah barang aprikan. Saya sedang menempel rumah saya dengan barang aplikan. Saya juga membuat kandang ayam untuk dia bertelur setiap hari. Tidak usah. Tidak usah. Bagaimana ini? Buka, aku nggak bisa buka. Ada di sana. Ada kono. Aku tadi lewat. Kakek tadi Lama kelamaan si aku itu sedikit demi sedikit mengetahui sejarah dari hidup si Joko, yaitu dia adalah seorang lelaki yang dilahirkan dan dibesarkan dan juga dikawinkan di daerahnya sendiri, yaitu daerah lembah dan gunung yang jarang diketahui oleh warga. Baik, Bang. Bagaimana kehidupanmu dulu? Saya seorang petani rajin, tapi itu dulu, 4-5 tahun yang lalu. Dan sekarang saya menjadi seorang gotong royong, membangun rumah orang dan mencari ikan untuk setiap harinya. Kenapa kau tidak pulang saja ke rumahmu? Istri sialan, karena dia saya menjadi biang keladi kesusahan hidupku ini. Lalu kenapa kau tidak memberontak saja, sedangkan kau adalah laki-laki sebagai kepala keluarga di rumahmu? Sebenarnya aku ingin memberontak, tetapi aku tidak mempunyai alasan sebagaimana diplomat dan politikus. Lama kelamaan soal Cici, yaitu istri si Joko, tidak begitu mengharaukan, dan si Joko pergi meninggalkan si Cici karena dia yang membuat si Joko melarat. Tidak butuh selang waktu yang lama, si Joko bertemu dengan seorang perawan dengan julukan Jangkung Koneng. Kemudian berbincanglah si Joko dengan si Jangkung Koneng. Neng, kau kemana, Neng? Kau kayak kebingungan? Gak tahu, Mas, lagi mau cari kerja. Mampir duduk sini dulu, Neng. Mampir, Mas. Emang mau cari kerjaan kemana, Neng? Gak tahu, Mas, lagi mau cari-cari. Hari ke hari si Joko mulai menyukai si Jangkung Koneng, dan ia pun serius terhadap tindakannya
yaitu untuk menikahi si Jangkung Koneng. Bertemulah mereka di suatu tempat. Saya itu sialan. Tidak apa-apa Jangkung Koneng, biar si Siti yang menjadi urusan aku. Tapi mas, sialan kau. Tapi mas, Jangkung Koneng takut mas. Tidak apa-apa Jangkung Koneng, biar si Titi itu menjadi urusan Mas Joko. Baik mas, Jangkung Koneng menerima pernikahan Mas Joko. Terima kasih Jangkung Koneng. Mas Joko sayang Jangkung Koneng. Setelah itu, si Joko pergi ke rumah si Cicih istrinya untuk meminta perceraian kepadanya. Perkawinan yang sialan ini. Terus gue terus pernikahan Mas Joko. Jangan ngomong pesan. Assalamualaikum, Cici, Cici. Waalaikumsalam. Kenapa kamu kesini? Kamu mau? Kamu tidak usah GR. Aku kesini untuk menceraikanmu, karena kau sudah menjadi biang keladi kesengsaraan hidupku ini. Baik. Apa? Kamu bawa wanita pergi bersamamu. Baik. Aku sudah tak mau lagi sejauh. Baik. Kawan. Terus kita ya. Terus yang Dibawalah pergi si anak lelaki itu untuk ikut bersama si Joko. Setelah proses pencarian si Cici sudah selesai dan tidak lama dari sisa waktu itu, dan akhirnya si Joko menikahi si Jangkung Koneng. Diadakannya pesta perkawinan mereka dengan pesta yang sangat sederhana. Waktu ke waktu setelah perkawinan si Joko mengajak si Jangkung Koneng untuk merantau ke suatu daerah pelarian, yaitu di kota Yogyakarta. Ya mas, bicara saja. Bagaimana kalau kita merantau ke daerah Jakarta? Penghasilan mas di sini sedikit, sedangkan pengeluaran kita lebih banyak. Baik mas, Jangkung Koneng setuju untuk kita merantau ke Jakarta. Terima kasih Jangkung Koneng, kau memang istriku yang kusayang. Iya mas Joko. Salim. Ada musik. Keesokan harinya berangkatlah mereka untuk pergi merantau ke daerah Jakarta. Dari sinilah mereka memulai kehidupan yang baru bersama keluarga yang baru juga. Ada musik.
saja. Kau lupa Mas, kita mempunyai peta emas yang kita dapat dari Marbaut. Di situ juga ada alat-alat untuk tidur dan makan. Akhirnya mereka pergi ke peta pemberian atau yang didapatnya dari Raden Marbaut, yaitu di tempat-tempat di belakang punggung bukut, dan di sampingnya terdapat comberan besar, dan di dinding-dinding tanah yang menjadi sarang tikus tanah, dan juga lubang-lubang tikus tanah. Ruang tengah yang menjadi kamar tidur, kamar makan, dan juga menjadi kamar tamu, yaitu bekas kakus kompok yang telah mati karena timbunan sampah. Alas dari ruang tersebut semakin hari semakin mencengkung ke dalam karena uapan gas kakus tersebut, sehingga Sang Joko setiap hari selalu menimbun alas ruangan tersebut dengan sepikul tanah. Cekungan itu tak kunjung lenyap, dan si Jangkung Koneng pun sering mengomel setiap hari karena akibat dari semua itu. Kenapa? Sik, iki alon kamu ngomong. Paham? Ayo, ngomong. Ketika si Joko duduk sendiri di halaman rumahnya yang lusuh, dia sambil merenungi hidupnya yang dulu-dulu. Di banter maneh. Joko datang dari bekerja, kemudian bercengkrama dengan si Aku. Sih ada. Pagi-pagi Joko diam di teras, guling-guling sana sini, berdiri bermain dengan ayam-ayamnya, lalu mengambil kecapi. Bermain di teras, sedang si istri ada di dalam memperhatikan suaminya lekat. Silakan.
Joko memainkan kecapinya ketika ada cewek perawan lewat. Si Joko menggodanya dengan nyanyian. Joko tidak peduli dengan bininya yang dilanda api cemburu. Lalu si bini tambah dibuat jengkel oleh nyanyian kecapi Joko yang kurang ajar. Bininya meninggalkan Joko sambil menghentakkan kakinya. Aku hanya ingin menginginkan buih dari dalam rahimmu. Ya tidak bisa lah mas, aku sudah berusaha, tapi tak berkunjung pun perutku ini. Si Joko semakin melengkung, bermata merah, berjalannya menggunakan tongkat. Suatu hari orang tua si Joko meninggal dunia di kampung kelahirannya. Keluarga itu berbondong pergi ke kampung halaman, membaca Yasin, tahlil. Setelah selesai, keluarga itu kembali ke rumahnya. Si Joko bercerita dengan si Ako tentang kehidupannya. Kamu kenapa, Mas? Tidak, aku pernah berharap yang tidak-tidak. Kamu berharap apa? Aku pernah berharap semoga cepat mati istri sialan itu. Aku bahagia tidak, sengsara iya. Kamu tidak boleh seperti itu. Kalau kamu yang mengatur semua bisa-bisa semrawut. Karena sudah diatur oleh Tuhan. Si Joko galau. Ia kembali duduk di teras dengan kecapinya. Ia yakin tidak akan ada lagi tamu yang datang untuk berbelasungkawa. Ia memainkan kecapi dengan irama merdu. Sedih dan galau berkepanjangan karena ia sedang tidak mengharapkan istrinya. Si istri menegur dari dalam rumah. Suara nggak bagus, malah yang ada merusak dunia. Ah, berisik. Bodoh amat. Berakhirlah cerita dari kecapi ini. Sekian, terima kasih.